hanya bereaksi terlalu cepat. Jika akhir-akhir ini kamu merasa mudah tersinggung, cepat lelah, atau emosimu terasa lebih rapuh dari biasanya, tenang, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang berada di bawah tekanan. Dunia hari ini bergerak terlalu cepat, tuntutan datang tanpa henti, dan seringkali kita dipaksa tetap kuat, tanpa pernah diberi ruang untuk bernapas. Dalam stoikisme, kekuatan sejati bukan tentang menahan emosi, melainkan tidak membiarkan emosi menguasai diri. Di perjalanan ini kita tidak akan belajar menjadi dingin, kita akan belajar menjadi tenang. Bukan untuk melarikan diri dari tekanan, tetapi untuk berdiri tegak di dalamnya. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu sejenak. Karena sekarang kita akan belajar bagaimana mengendalikan emosi di tengah tekanan dengan cara stoik yang sederhana, namun sangat kuat. Tekanan tidak datang untuk menghancurkanmu, ia datang untuk menguji satu hal, bagaimana kamu bereaksi. Banyak orang berpikir emosi adalah musuh. Marah dianggap lemah, sedih dianggap gagal, takut dianggap tidak siap. Padahal menurut stoik emosi hanyalah sinyal, bukan perintah. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan cara kita menilai kejadian itu. Artinya begini, emosi boleh muncul, detak jantung boleh cepat, dada boleh terasa sesak. Namun di antara emosi dan tindakan selalu ada satu ruang kecil. Ruang itu adalah kesadaran. Orang yang rapuh langsung bereaksi. Orang yang stoik berhenti sejenak bernapas lalu memilih. Saat seseorang memancing emosimu, sebenarnya dia sedang mencoba mengambil kendali atas dirimu. Dan setiap kali kamu bereaksi tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan kekuasaan itu. Stoik tidak menekan emosi, mereka mengamatinya. Mengapa aku marah? Apa yang sebenarnya terganggu? Apakah ini layak menguras energiku? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, namun disinilah kekuatan lahir. Karena saat kamu bisa menunda reaksi, tekanan kehilangan cengkeramannya. Di titik ini kamu mulai menguasai dirimu sendiri. Dan itulah langkah pertama mengendalikan emosi di tengah tekanan. Tekanan selalu datang dari luar, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, ucapan orang lain, keadaan yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun yang sering tidak kita sadari adalah ini. Tekanan tidak langsung melukai kita. Yang melukai kita adalah kekacauan di dalam pikiran. Epictetus, seorang stoik yang pernah hidup sebagai budak, mengajarkan satu kebenaran yang keras namun membebaskan. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu. Dua orang bisa berada dalam tekanan yang sama. Yang satu tetap tenang, yang lain runtuh. Perbedaannya bukan pada nasib, melainkan pada makna yang mereka berikan. Saat tekanan datang, pikiran seringkali langsung berkata, "Ini terlalu berat, aku tidak sanggup, ini tidak adil." Kalimat-kalimat inilah yang mengubah tekanan menjadi penderitaan. Stoik melatih diri untuk memotong proses ini. Mereka tidak langsung bertanya, bagaimana cara menghilangkan tekanan? Mereka bertanya, apa bagian dari ini yang benar-benar berada dalam kendaliku? Ucapan orang lain? Tidak. Hasil akhir? Belum tentu. Keadaan masa lalu? Tidak. Namun sikap batin, cara berpikir, cara menjaga martabat, itu selalu bisa dikendalikan. Saat kamu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran berhenti berteriak, ia mulai bekerja. Tekanan lalu berubah fungsi, bukan lagi beban tetapi latihan batin. Disinilah stoik menjadi kuat tanpa berisik, mereka tidak memamerkan ketenangan. Mereka membangunnya dalam diam. Dan semakin sering kamu berlatih melihat tekanan sebagai sesuatu yang netral, bukan ancaman, bukan musuh, semakin sedikit emosimu dikuasai keadaan. Tekanan tetap ada. Masalah tidak hilang, namun batinmu tidak lagi ikut runtuh. Itulah pergeseran halus yang mengubah seseorang dari mudah goyah menjadi kokoh dari dalam. Di tengah tekanan, kebanyakan orang kalah, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena reaksinya terlalu cepat. Pesan masuk nada suara meninggi. Situasi mendadak tidak sesuai harapan. Dan tanpa sadar, emosi langsung mengambil alih kemudi. Stoik memiliki satu kebiasaan sederhana yang tampak sepele namun sangat menentukan. Mereka menciptakan jeda. Bukan jeda untuk melarikan diri,
tetapi jeda untuk sadar. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya bahwa manusia memiliki kekuatan untuk tidak langsung menyetujui kesan pertama. Artinya tidak semua yang muncul di pikiran harus dipercaya, tidak semua dorongan harus diikuti. Di momen ketika tekanan datang, berikan dirimu satu napas penuh, hanya satu. Di napas itu tanyakan, apakah aku akan bereaksi atau aku akan memilih? Jeda inilah yang memisahkan manusia yang dikuasai emosi dengan manusia yang menguasai diri. Tanpa jeda, emosi menjadi tuan. Dengan jeda, emosi kembali menjadi tamu. Latihan ini terasa sulit di awal, karena selama bertahun-tahun kita terbiasa bereaksi otomatis. Namun setiap kali kamu berhasil menahan satu reaksi, kamu sedang membangun otot batin. Dan seperti semua latihan, hasilnya tidak instan tetapi nyata. Sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tekanan yang dulu terasa menyesakan, kini terasa lebih sempit. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwamu menjadi lebih luas. Ada tekanan yang datang tanpa niat, namun ada juga tekanan yang sengaja diciptakan oleh orang lain. Nada bicara yang merendahkan, sindiran halus, perlakuan tidak adil, atau sikap yang jelas-jelas ingin melihatmu terpancing. Di titik ini banyak orang merasa, kalau aku diam aku kalah, kalau aku tidak bereaksi aku terlihat lemah. Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Epictetus berkata, jika seseorang bisa membuatmu marah, berarti dia telah menguasaimu. Kalimat ini tajam, namun jujur. Saat seseorang memancing emosimu, sebenarnya ia sedang menguji satu hal. Apakah kamu hidup dari kesadaran atau dari reaksi otomatis? Stoik tidak menghindari manusia sulit, mereka justru menggunakannya sebagai latihan pengendalian diri. Bukan berarti membiarkan diri diinjak, tetapi memilih respon yang bermartabat, bukan yang impulsif. Diam yang sadar lebih kuat daripada kata-kata yang meledak. Ketika kamu tidak memberi reaksi yang mereka harapkan, kekuatan mereka runtuh dengan sendirinya. Dan di dalam dirimu terjadi sesuatu yang lebih penting. Kamu tidak kehilangan ketenanganmu. Stoik paham, harga diri sejati tidak lahir dari memenangkan adu emosi, tetapi dari menjaga kendali atas diri sendiri. Ada saatnya berbicara, ada saatnya menetapkan batas, namun semua itu dilakukan bukan dari amarah, melainkan dari kejernihan. Saat kamu berhenti bereaksi demi ego dan mulai bertindak demi nilai, tekanan kehilangan senjatanya. Ada tekanan yang datang sekali lalu pergi. Namun ada juga tekanan yang terasa seperti tidak pernah selesai. Masalah yang sama, orang yang sama, situasi yang terus berulang. Di titik ini yang paling berbahaya bukan ledakan emosi, melainkan kelelahan batin. Banyak orang tidak runtuh karena satu masalah besar, melainkan karena terus memikul beban tanpa pernah melepaskannya di dalam diri. Stoik mengajarkan kebiasaan sunyi, melepaskan setiap hari. Marcus Aurelius menulis, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri, mengembalikan pikiran ke tempat yang jernih setiap malam. Artinya, jangan membawa tekanan hari ini ke dalam tidurmu. Jangan biarkan pikiran mengunyahnya terus-menerus. Tekanan yang diulang-ulang menjadi racun jika terus disimpan tanpa kesadaran. Stoik tidak menuntut diri mereka selalu kuat. Mereka menuntut diri mereka selalu jujur. Jujur pada batas tenaga, jujur pada kelelahan, jujur pada emosi tanpa harus dikuasai olehnya. Disinilah latihan batin berubah menjadi kebijaksanaan hidup. Kamu belajar berhenti sejenak, menata ulang napas dan kembali ke nilai yang kamu pegang. Karena hidup bukan soal bertahan tanpa henti, tetapi soal tahu kapan harus meletakkan beban agar bisa melangkah lagi dengan utuh. Tekanan boleh berulang, namun jiwamu tidak harus terkikis olehnya. Banyak emosi tidak meledak di siang hari, tetapi tumbuh diam-diam di malam hari. Saat tubuh beristirahat, pikiran justru mulai bekerja tanpa henti. Mengulang kejadian, menyusun skenario, menyesali kata-kata. Stoik memahami satu hal penting. Hari yang tidak ditutup dengan sadar akan dibawa ke hari berikutnya. Karena itu mereka memiliki kebiasaan sederhana, namun sangat dalam, refleksi sunyi. Sebelum tidur, tanyakan pada dirimu dengan jujur, apa yang hari ini berada di luar kendaliku? Apa yang sebenarnya bisa kulakukan dengan lebih bijak? Emosi apa yang kuizinkan menguasai diriku?
bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk membersihkan batin. Saat kamu menamai emosi, ia kehilangan cengkeramannya. Saat kamu menerima kekurangan hari ini, kamu tidak perlu memikulnya besok. Stoik tidak tidur dengan pikiran penuh dendam, karena mereka tahu dendam hanya melukai orang yang menyimpannya. Mereka memilih melepaskan agar esok hari bisa dimulai tanpa beban yang tidak perlu. Latihan ini mungkin terasa sederhana, namun jika dilakukan setiap hari, ia membentuk sesuatu yang langka, ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Tekanan mungkin tidak akan berhenti, dunia tetap bising, orang tetap datang dengan sikapnya masing-masing. Namun sekarang kamu tahu satu hal penting, ketenangan tidak bergantung pada keadaan, ia lahir dari cara kamu hadir di dalamnya. Stoik tidak menunggu hidup menjadi mudah untuk merasa tenang. Mereka melatih batin agar tetap jernih di tengah apapun yang terjadi. Jika hari ini emosimu masih naik turun, itu bukan kegagalan, itu bagian dari latihan. Setiap jeda yang kamu ambil sebelum bereaksi, setiap emosi yang kamu amati, tanpa diikuti, setiap malam yang kamu tutup dengan kesadaran, itu semua sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kokoh dari dalam. Ingatlah, kamu tidak perlu menguasai dunia untuk merasa berdaya. Cukup kuasai dirimu sendiri.